Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan mengenai golongan manusia yang didoakan oleh malaikat. Kemarin sudah sampai nomor 5. Kita ulang saja singkatnya. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, orang yang duduk di masjid untuk menunggu waktu sholat berjamaah. Orang yang berada di shaf pertama, berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama. Kemudian yang berikutnya, orang yang menyambung shaf, ketika shafnya ada yang longgar, maka segera mengisi. Yang kelima, orang yang selalu menjaga salat fardu dengan berjamaah, berdasarkan hadis-hadis yang juga sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya, orang yang mendoakan saudaranya, sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Ummu Darda, qalat, ia bercerita, fa'inna bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu, bersabda, beliau bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi, doanya seorang muslim li akhihi, terhadap saudaranya bidhahril ghaibi, dalam keadaan ghaib, tidak diketahui, dia tidak tahu kalau doanya saudaranya mendoakan, mustajabatun, diijabahi, mustajab, dikabulkan, inda ra'sihi malakun muwakkalun, di atas kepalanya ada seorang malaikat yang diutus, kullama ta'ali akhihi bi khairin, setiap kali ia berdoa untuk saudaranya tentang kebaikan, qalal malakul muwakkal, maka berdoalah malaikat yang diutus tadi, amin, diaminkan oleh malaikat. Malaikat mengatakan amin. Walaka bimislin, tidak hanya mengucapkan amin, tetapi malaikat juga mendoakan untuknya, dan bagimu seperti itu. Dikala kita mendoakan saudara muslim kita, siapapun, kita kenal ataupun tidak, maka malaikat akan mengaminkan, dan malaikat juga mendoakan semoga kamu juga mendapatkan seperti itu. Kalau kita mendoakan semoga saudara kita mendapatkan kenikmatan, maka malaikat mengaminkan dan juga semoga kamu mendapatkan kenikmatan. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita berdoa agar saudara kita sembuh dan diberi kesehatan, maka malaikat pun mengaminkan dan juga semoga kamu seperti itu.
Nah ini monggo nggih, jadi persaudaraan sesama muslim nggih. Jadi kita saling mendoakan kebaikan. Nah, jadi dampaknya juga kembali kepada kita nggih, ketika kita mendoakan kebaikan kepada sesama mukmin nggih. Di banyak nggih, di dalam beberapa hadis yang menganjurkan hal demikian. Dalam Al-Qur'an yang populer di dalam surat Al-Hasr nggih, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa minta maghfirah, minta ampunan kepada kita dan juga kepada sesama muslim. Nah, ketika kita memohonkan ampun terhadap sesama muslim, nah malaikat mengaminkan dan masih ditambah semoga bagimu seperti itu. Nah itu nggih, jadi mendoakan sesama mukmin. Hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian nggih, yang saya kutip kebetulan Imam Muslim. Kemudian berikutnya orang yang berinfak nggih, orang yang bersedekah nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah seorang mukmin berada pada waktu pagi, kita masuk waktu subuh, illa malakani, kecuali akan ada dua malaikat yang zilani yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara dua malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak itu kholafan, ganti. Jadi kalau kita berinfak, maka di pagi hari ya tidak harus pagi hari lah, kadang infaknya bisa siang, bisa sore. Tapi kalau pagi hari, nah malaikat lebih cepat mendoakannya. Malaikat mendoakan semoga orang yang berinfak diganti oleh Allah. Nah pengganti, betul. Nah, kemudian wayaqulul akhar, kemudian yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak padahal dia punya kecukupan, kelebihan, talafan, kehancuran akan hartanya. Jadi kalau punya lebih tapi tidak berinfak, nah, maka didoakan kebinasaan oleh malaikat. Jadi karena berinfak itu yang diperintahkan Al-Quran adalah al-afwa. Jadi kalau memang hanya cukup untuk diri sendiri, keluarga, ya tidak ada kewajiban, karena ayatnya sangat jelas, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa, dalam surat Al-Baqarah 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qulil afwa, yang lebih. Nah, jadi kalau ada kelebihan, nah baru berinfak. Kalau untuk dirinya saja masih pas-pasan, apalagi kurang, nah maka tentunya tidak ada kewajiban berinfak. Kalau memang saudaranya memang sangat membutuhkan, ya mungkin bagi-bagi separuh-separuh. Tapi pada dasarnya tidak ada kewajiban ketika memang untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan ada kekurangan, karena yang paling berhak untuk mendapatkan infak adalah keluarga dekat yang menjadi tanggungan. Jadi jangan sampai keluarganya sendiri masih kekurangan, nah kita memberikan kepada orang lain apalagi sampai berlebih. Jadi yang pertama kali berhak mendapatkan infak kita adalah orang yang menjadi tanggungan, keluarga dekat. Maka di dalam Al-Quran ketika perintah infak, maka pertama kali adalah dzawil kurba. Yang pertama kali diinfakkan adalah dzawil kurba,
Nah, kalau dzawil kurba keluarga dekat sudah tercukupi, nah baru kepada yang lain, yatama wal masakin, ya kan. Berikut nggih, yang mendapatkan doa dari malaikat nggih. Orang yang sahur nggih, ketika mau berpuasa, nah dia menyempatkan diri untuk sahur meskipun hanya seteguk air ketika tidak ada yang lain nggih. Nah itu juga barokah nggih. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor sekian, Ibnu Hibban dan juga Imam Tabrani yang bersumber dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna alal mutasakhirin, berdoa mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi meskipun merasa kuat tidak sahur, nah maka jangan dilewatkan untuk makan sahur, karena bagaimanapun juga manusia ada batas kekuatan. Nah, maka dengan sahur tentunya akan menambah manusia kekuatan pada hari itu, pada hari di mana ia puasa. Rasulullah juga senantiasa sahur, kecuali memang tidak ada yang dimakan sama sekali, minimal air putih. Di dalam riwayat yang lain meskipun hanya dengan meminum air putih. Nah karena tidak ada yang kurang dari itu kan. Kalau air putih kan memang sudah tidak ada yang lain, jadi meskipun hanya air putih. Nah, maka dengan berdoa, nah insya Allah minum air putih itu pun akan memberi tambahan energi kepada orang yang berpuasa. Berikut orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridhon, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, masa fi khirafil jannah, maka ia berada sedang berjalan ke suatu taman surga. Jadi Rasulullah menggambarkan orang yang menjenguk orang yang sakit diibaratkan dia sedang berjalan menuju taman surga. Fa idza jalasa indahu, ketika ia duduk di samping orang yang sakit itu, sambil mendoakan, memberi semangat, mengajak berbicara, memberi hiburan, istanqa'a fir rahmah, maka dia telah menceburkan diri ke dalam rahmat. Dia mendapatkan rahmat lah kalau bahasa kita. Dia telah diliputi rahmat. Rahmat dari Allah tentunya. Fa idza kharaja, ketika ia keluar pamit, min intihi, dari sisinya dirasa sudah cukup, pamit. Ukila bihi, maka akan diutus padanya sab'una alfa malakin, tidak sedikit 70.000 malaikat. Jadi tidak hanya 1-2 malaikat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor sekian. Akan diutus padanya 70.000, sab'una alfa malak. Ini diutuslah 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu, untuk memohonkan ampun baginya, dzalikal yaum, pada hari itu. Nah ini jadi menjenguk orang sakit fadilahnya sangat luar biasa. Maka Rasulullah adalah orang yang paling cepat ketika mendengar saudaranya yang sakit. Maka di antara kebiasaan Rasulullah setelah sholat, ketika menjadi imam
Itu kan sunahnya kan imam menghadap ke jemaah ya, melihat. Itu ada tujuannya. Yang pertama kadang untuk melihat di antara sahabat kadang ada sholatnya yang belum benar ya, belum sesuai sunnah, maka Rasulullah mengingatkan. Juga untuk mengetahui siapa di antara sahabat yang biasa berjamaah kok tidak hadir. Rasulullah hafal dengan para sahabat yang biasa jamaah. Nah, ketika tidak hadir akan ditanya kemana si fulan. Nah, maka ada keperluan, pergi, maka sudah dibiarkan. Nah, ketika sakit Rasulullah dia tidak bisa jamaah, nah maka Rasulullah biasanya setelah salat langsung berkunjung kepada orang yang sakit. Nah, itu kebiasaan Rasul. Jadi imam menghadap ke belakang, nah, itu ada tujuan. Jadi bukan hanya sekedar menghadap, tetapi biasanya sambil melihat siapa yang tidak hadir. Biasanya kalau masjid-masjid yang kecil, nah imam biasanya hafal lah siapa, saya hafal kalau siapa yang biasa jamaah, siapa yang tidak. Nah itu diantara fungsi. Kemana si fulan? Oh sakit. Nah berkunjung setelah itu. Nah begitu guys, itu diantara fungsi dari imam untuk menghadap ke jamaah adalah untuk melihat siapa diantara jamaah yang biasa jamaah kok tidak hadir. Ya, kemudian di dalam riwayat yang lain, mohon maaf belum ada terjemahnya, riwayat Imam Baihaqi, tapi ini tidak hanya kaitannya dengan orang yang sakit, di silaturahim saja. Nah, itu juga akan mendapatkan tapi cuma tidak ada tambahan dimintakan ampun oleh malaikat. Tapi kita bersilaturahim itu juga salah satu jalan menuju taman surga. Dari Sauban, salah seorang sahabat Sauban ini terkenal dalam riwayat ketika Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian Rasulullah bertanya, di mana tempat yang kamu senang aku sholat. Nah Sauban menunjukkan satu tempat, nah kemudian Rasulullah sholat di situ. Yang itu ceritanya sholat duha. Kemudian Sauban dan sahabat berjamaah di belakang, yang itu sering dijadikan dalil salat duha berjamaah itu boleh, kadang dikerjakan berjamaah boleh. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda, idza atar rajulu akhahul muslima, jika seseorang mengunjungi silaturahim kepada saudaranya muslim, fa innahu, maka sungguh dia berada fi khirafil jannah, berada di taman-taman surga, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Kalau ini tidak mengunjungi orang sakit tetapi silaturahim, berkunjung kepada sesama muslim, mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau memang perlunya hanya silaturahim saja. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman. Jamaah rahimakumullah, jadi ada yang secara khusus menjenguk orang yang sakit, yang fadilahnya tadi sudah kita baca hadisnya, tapi ada juga yang berkunjung dalam hal silaturahim, juga mempunyai fadilah tersendiri. Berikut orang yang mengajarkan kebaikan, memberikan satu ilmu tentang berbuat baik. Dari Abi Umamah Al-Bahili, qala, dzukira, diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulani, mengenai dua orang. Ada seorang sahabat yang bercerita pada Rasulullah, ahaduhuma abidun, dua orang itu satunya abid, ahli ibadah, dia tekun dalam beribadah. Wal akharu alimun, yang satu adalah orang yang alim, orang yang banyak ilmu, yang berilmu.
Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abid, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Ahli ibadah tapi kurang ilmu, nggih. Kafadli, seperti keutamaanku ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian, nggih. Maka disitulah pentingnya beribadah juga tahu ilmu, nggih. Karena beribadah tanpa ilmu, nah ibadahnya bisa salah, bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang malah dilarang, dalam bid'ah umpamanya. Nah maka ibadahnya tentu menjadi tidak diterima, karena yang bid'ah, ibadah bid'ah itu dalalah, ibadah kok tidak ada dasar, nah tidak ada manfaatnya, nah maka ahli ibadah nah juga seharusnya didukung dengan ilmu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlus samawati, dan para penghuni langit, selain malaikat, nah, mungkin burung-burung atau makhluk yang lain, wallahu a'lam, karena ahlus samawat itu biasanya juga malaikat, wal ardina, dan juga seluruh penduduk bumi, khatan namlah, meskipun seekor semut, fi juhriha, yang berada di lubangnya, wa khatal hud, juga bahkan ikan-ikan yang ada di air, la yusalluna, sungguh mereka mendoakan, ala muallimin nas, kepada orang-orang yang memberi pengajaran kepada manusia, mengajarkan kebaikan lah, segala kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan dalam hal agama atau kebaikan dalam hal dunia, cara berdagang yang baik, cara bertani yang baik, atau apapun yang mendatangkan satu kebaikan, mengajarkan cara berdagang, mengajarkan cara memasak bagi ibu-ibu, nah itu juga mendatangkan kebaikan, Jadi karena prinsipnya seseorang yang memberikan satu ilmu yang bermanfaat, nah dan ilmu itu terus diamalkan, nah di dalam hadis yang lain, dan bahkan itu disebutkan salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir, meskipun dia sudah wafat tetapi ilmunya masih dimanfaatkan, nah maka pahalanya akan terus mengalir, yang populer dalam idza matal insanu in qata'a amaluhu ila min salas, ketika seseorang mati maka habislah amalnya, yang dimaksud dia sudah tidak dapat pahala karena sudah selesai, ila min salas, kecuali hanya 3 hal, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, nah termasuk ini tadi, au waladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan, itu hadisnya sangat jelas. Nah yang di sini menegaskan tentang ilmu, di ilmu yang bermanfaat, nah maka pahalanya akan terus mengalir. Seorang bapak atau ibu, nah saya sering menyampaikan ke jamaah, bapak mungkin sudah yang sepuh, ya mungkin ke cucu, saya sering menyampaikan, anak bisa sholat, bisa membaca Al-Fatihah minimal, kalau saya jangan sampai diajar oleh orang lain, itu seharusnya orang tua, karena apa tadi, Al-Fatihah terutama yang setiap saat dibaca dalam sholat yang setiap saat dikerjakan, nah itu kan ilmu yang kita ajarkan kepada anak, Nah maka setiap anak kita sholat, setiap anak kita membaca Al-Quran, kalau itu dari pengajaran kita, nah itu pahalanya terus mengalir, bagi yang bisa, tentunya. Bagi yang tidak bisa ya diserahkan kepada yang memang pandai, yang bisa dibawa ke TPA, nah begitu. Tetapi ketika kita bisa, nah seharusnya, nah kita juga tidak lepas begitu saja terhadap anak cucu kita, wong wis ana sing ngaji kok, kita kalau kita kurang mantep,
Karena bagaimanapun juga itu anak kita, ketika kita memang bisa ya kita juga ikut mengajar. Tidak hanya kita pasrahkan saja ke TPA. Ya memang betul di TPA memang tempat untuk belajar anak-anak gitu, tapi ketika kita bisa mengajarkan kepada anak cucu kita, nah tentunya ada keutamaan tersendiri gitu, nah begitu jadi muallimul khaira di dalam hadis yang lain. Kalau yang di sini disebutkan ala muallimin nas, dalam hadis yang lain man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan falahu misli ma ya'malu bihi, maka baginya dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Kita menunjukkan satu ilmu, orang itu mengamalkan, nah maka kita mendapatkan pahala persis seperti orang yang mengamalkannya. Berikut orang yang mengucapkan amin di saat imam membaca Al-Fatihah, ketika imamnya jahar, nah membaca amin itu juga ada keutamaan tersendiri. Dulu mungkin sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang salat jamaah, tapi di sini ada beberapa hadis tambahan, ada beberapa hadis tambahan. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Ketika imam sudah selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu, karena man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan ucapan para malaikat, karena diantara malaikat juga ikut berjamaah, cuma kita tidak tahu malaikat juga mengucapkan amin. Ghufira lahu, maka diampunilah baginya ma taqaddama min dzambih, dari dosa-dosanya. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, kapan membacanya amin? Yang di sini yang kadang makmum mendahului, yang ini sama, entar. Nah, ini seharusnya makmum mengucapkan amin. Nah, itu setelah imam. Nah, kita baca hadisnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, idza ammanal imamu, di sini jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka barulah kalian mengucapkan amin. Minimal bersamaan, jangan sampai mendahului. Tapi kadang kita tidak sabar, begitu imam sudah dzalin bahkan belum selesai ada yang sudah amin, padahal kalau menurut hadisnya seharusnya imam mengucapkan nah kita baru ngikuti. Tidak begitu imam selesai dzalin kita langsung nyaut. Tapi ya kadang hadis ini juga kadang tidak populer, dalam arti mungkin sebagian kalangan tidak membaca ini, kan. Nah ini memang kalau membaca hadis-hadis ini, kalau panjenengan punya kitab terjemah yang populer di masyarakat, Bulughul Maram, nah, di sana biasanya tersebut. Nah, kalau hadis-hadis seperti ini dalam pelajaran-pelajaran tata salat yang sederhana, nah, hadis-hadis seperti ini biasanya tidak muncul masalahnya. Yang muncul biasanya kan hadis-hadis yang utama saja. Tapi yang sifatnya seperti ini, nah kadang di sana tidak dimunculkan karena mungkin ya karena kalau dimunculkan terlalu tebal. Nah itu biasanya. Tapi hadis ini sangat jelas, sangat sahih riwayat Imam Bukhari. Di kita mengucapkannya amin, nah seharusnya tidak mendahului imam. Nah maka malaikat tidak mungkin aminnya mendahului imam. Tidak mungkin. Nah,
Karena tentunya malaikat sudah tahu ilmunya. Nah, maka baru setelah itu jika imam mengucapkan amin fa aminu, maka barulah kalian amin fa innahu. Nah, baru ini sama hadis yang sudah kita baca tadi, fa innahu. Karena man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya bersamaan aminnya malaikat, hufirolahu, diampunilah baginya dosa-dosanya, mata qaddam min dzambihi, dari dosa-dosanya, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Wa qala Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab mengatakan, wa kana, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu amin, Rasul pun juga mengucapkan amin, maksudnya imam juga mengucapkan amin. Nah, imam juga seharusnya aminnya juga dikeraskan biar bisa didengar oleh yang ada di belakangnya, karena Rasulullah aminnya keras. Nah, di sini Rasulullah aminnya keras, karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala, apabila telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin hatta yasma'aha, di sini, sehingga mendengarkanlah ahlus shafil awal, orang yang berada di shaf awal itu mendengarkan aminnya Rasul. Fayartaju bihal masjid, kemudian bergemuruhlah masjid. Nah, para jemaah mengikuti dengan keras, maka suara di masjid terasa sangat keras, bergemuruh, sangat keras. Nah, kita mengucapkan amin keras ketika imam membacanya dengan jahar. Ini bagian dari fikih dalam berjamaah. Hadis berikut sama dengan yang baru kita baca, yang prinsipnya imam mengucapkan amin, bahkan lebih mengeraskan. Di dalam hadis yang terakhir disebutkan ya mudda biha sautahu, Nabi mengeraskan, Nabi memanjangkan bacaan aminnya. Nabi memanjangkan bacaan amin, karena kalau panjang tentunya biasanya keras. Untuk bisa mengeraskan, nah biasanya aminnya dipanjangkan. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, beberapa hal golongan manusia yang mendapatkan doa dari malaikat. Jadi sekali lagi tentunya doa malaikat berbeda dengan doa manusia secara umum, karena malaikat adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjalankan segala perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, tentunya yang didoakan malaikat juga orang-orang pilihan. Nah, dan tentunya Allah juga mendengarkan doanya malaikat, karena malaikat layak suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat At-Tahrim ayat 9. Malaikat itu sama sekali tidak pernah membangkang perintah Allah, sebaliknya yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa menjalankan segala yang diperintah oleh Allah. Nah, maka tentunya Allah pun sangat mendengar doanya para malaikat. Nah, demikian jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian tambahan sedikit yang sekarang lagi rame, lagi viral, karena kebijakan pemerintah yang kemarin membuat ribut, membuat geger masyarakat. Nah, ini sekilas saja, karena kalau membahas juga agak panjang. Keburukan Homer disebutkan di dalam Al-Quran, juga hadis. Yang pertama, Homer adalah perilaku setan. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya Homer judi, menyembah berhala, mengundi nasib, rijeksun, perbuatan najis, min amalis syaitan, dan itu adalah perilaku setan.
Jadi tentunya tidak layak bagi seorang mukmin untuk minum minuman keras, mabuk-mabuk. Di dalam ayat berikutnya ada tambahan setan. Dengan minuman keras itu yuqi'a bainakum, ingin menjadikan di antara kalian al-adawatu wal baghdha, ingin menjadikan di antara kalian bermusuh-musuhan dan saling membenci. Di dalam ayat berikutnya, kali ini tadi Al-Maidah 90 yang saya tulis cuma di situ. Nah, ayat berikutnya disebutkan ayyuqi'a bainakum, setan ingin menjadikan di antara kalian itu al-adawah, rasa permusuhan, wal baghdha, saling membenci. Nah, biasanya orang kalau sudah mabuk ya sudah tidak terkendali itu kan. Pembuka segala dosa nggih. Hadis Nabi nggih, riwayat Imam Bukhari. Wala tasrabnal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Janganlah kalian minum khamr, karena minum khamr itu adalah kunci segala kejahatan nggih. Hadis yang semisal disebutkan umul khobais nggih, induk segala keburukan. Al khamru umul khobais, khamr itu induk segala perbuatan jahat nggih. Maksudnya sama, cuma redaksinya beda. Kalau yang di atas riwayat Imam Bukhari, yang di bawahnya riwayat Imam Tabrani. Karena orang kalau sudah mabuk, sudah tidak tahu apa yang akan dilakukan nggih. Dengan mabuk orang bisa membunuh, orang bisa berkelahi, orang berzina, macam-macam lah. Jadi kalau orang sudah mabuk itu ya biasanya karena sudah pikirannya sudah tidak normal, segala kejahatan bisa dilakukan nggih. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan ceritanya orang terdahulu, ketika ada seorang yang alim, ia dijebak oleh seorang pelacur, seorang wanita, karena ingin menjadikan orang alim tadi menjadi orang yang jahat. Ia dijebak untuk masuk ke rumahnya. Begitu dia masuk, dikunci, disuruh memilih khamr, berzina, atau membunuh anak si kecil kan waktu itu. Itu cerita dalam hadis ya. Nah, karena dikunci, dia tidak punya pilihan. Nah, kemudian dia pilih mabuk. Karena apa? Mabuk itu diantara 3 kejahatan tadi paling kecil hukumannya ya. Kalau mabuk dicambuk 80 kali kan, kalau mabuk ya. Sedangkan kalau berzina dicambuknya 100 kali. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati, membunuh anak dibunuh kan. Maka akhirnya dia memilih yang paling kecil hukumannya, karena dicambuknya 80 kali kan. Akhirnya dia pilih mabuk, minum khamr. Begitu dia mabuk, karena memang mabuk, pikirannya sudah tidak terkendali, akhirnya dia menzinai wanita tadi. Begitu ia sadar, ada anak kecil yang tahu kalau dia berzina, padahal dia seorang tokoh agama kan. Dibunuh, karena kalau tidak dibunuh ini nanti bisa memberitahu orang lain. Maka kemudian muncullah hadis ini kan. Karena mabuk dia berzina, tidak hanya berzina, akhirnya membunuh ya. Maka umul khobais. Nah demikian jamaah rahimakumullah, masih ada beberapa dihapus sholatnya, hadisnya sudah ada hadisnya, dilaknat, mati seperti jahiliyah meskipun mengaku muslim, dianggap tidak beriman. Orang kalau mukmin kalau mabuk dianggap imannya hilang. Nah demikian diantara keburukan dari minuman keras yang kita kemarin sangat menyayangkan. Pemerintah kita membuka investasi untuk minuman keras. Meskipun tadi ada berita katanya dicabut, tapi itu masih kontroversi. Yang saya baca terakhir bukan perpresnya yang dicabut, tapi cuma lampirannya. Tapi wallahu alam. Tapi semoga betul-betul dicabut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menghindari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan sebaliknya kita selalu berusaha untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapat ridha dari Allah.
dan juga termasuk di antara golongan yang didoakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.